Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua MGMP Kimia Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Ketua Program Studi S1 Kimia Universitas Jenderal Ahmad Yani Kota Cimahi, yang kami hormati Ketua Panitia Olimpiade Kimia Siswa Madrasah Jawa Barat 2025, yang kami hormati Bapak Ibu guru pembimbing dari seluruh madrasah di Provinsi Jawa Barat, baik negeri maupun swasta, yang kami hormati segenap panitia Oksima Jawa Barat 2025, dan yang kami banggakan seluruhnya peserta Olimpiade Kimia Siswa Madrasah Oksima Jawa Barat 2025. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang virtual Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti technical meeting Olimpiade Kimia Siswa Madrasah Oksima Jawa Barat 2025. Selawat tidak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk dalam umat Nabi Muhammad SAW dan selalu istiqomah dalam menjalankan ajarannya. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, sebelumnya pada pagi hari ini yang berbahagia, perkenankanlah saya selaku membawa acara untuk membacakan rangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Madrasah, dilanjutkan dengan doa, kemudian sambutan-sambutan, dan berikutnya adalah penjelasan teknis untuk babak penyisian Oksima 2025, kemudian tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh Bapak Ibu dan hadirin, dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Di sana Madrasah membahana
di pusada bumi Nusantara. Bapak Ibu dan para peserta Oksima 2025 yang berbahagia, untuk kelancaran dan keberkahan acara kita di hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Bahrudin SPD MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, mari kita berdoa bersama untuk kelancaran dan keberkahan kegiatan Oksima dan seluruh aktivitas kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yang bagi li jalali wajika adimil sultanik. Rabbana atina miladunka rahmah, wahayilana miladunka Rabbana atina miladunka rahmah, wahayilana min amrina rosada. Allahumma islah lana sudurana wa yasir lana umurana wahlul uqdan min alsinatina yafqahu qaulana. Rabbana la tu'akhidna inna si'na au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana dolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bahrudin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh peserta,
mari kita siapkan diri untuk agenda berikutnya, yaitu sambutan Ketua Panitia sekaligus penjelasan singkat terkait dengan Oksima 2025 ini. Untuk itu, kami undang kepada Ibu Dr. Hajah Heni Hasanah SPD MMPD, dipersilahkan. Masih di mute, Bu. Masih di mute, Bu. Terima kasih Kang Alif. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Yang terhormat Ketua PPSKI, Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia, yang sekaligus sebagai Ketua MGMP Kimia Provinsi Jawa Barat, Bapak Rizal Kamaluddin MPKIM. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Prodi Kimia Unjani, Ibu Dr. Trisna Yuliana MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pembimbing Oksima 2025 se-Jawa Barat. Dan yang kami banggakan tentunya para peserta Oksima, anak-anakku dari seluruh madrasah aliyah di Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan memulai kegiatan dengan technical meeting untuk pelaksanaan Oksima. Izin saya share screen untuk menginformasikan kembali sekilas tentang Olimpiade Kimia Siswa Madrasah Jawa Barat tahun 2025. Oksima Jawa Barat 2025 ini sebenarnya merupakan gelar tingkat provinsi Jawa Barat khususnya yang berharap membangkitkan giroh kompetisi sains yang kemudian berharap akan mengasah kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif di bidang kimia. Nah, Oksima ini bertemakan tentang ajang pengembangan calon ilmuwan Muslim yang sportif dan integratif. Jadi diharapkan dengan kegiatan ini bukan semata-mata untuk berkompetisi, tapi diharapkan untuk mengembangkan potensi intelektual, spiritual, dan sosial secara seimbang. Sehingga anak-anak kita, siswa madrasah, dapat memiliki akhlak yang mulia, berjiwa kompetitif, sehingga nantinya dapat berkontribusi dalam pengembangan dan kemajuan umat serta bangsa kita yang kita cintai ini. Rangkaian acara Oksima tahun 2025, Bapak Ibu yang saya hormati, serta anak-anakku yang berbahagia, ini terdiri dari 2 babak, yaitu babak penyisihan, kemudian babak final dan semifinal yang akan diselenggarakan secara offline. Untuk babak penyisihan, ini akan dilaksanakan di madrasahnya masing-masing melalui CBT dan pengawasan melalui Zoom meeting yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025 mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 11. Aplikasi CBT ini pada babak penyisihan akan terdiri dari 20 soal PG, kemudian 10 soal PG kompleks, dan 10 soal benar salah, dan 10 soal lagi adalah isian singkat. Sehingga nanti anak-anakku sekalian akan mengerjakan selama 120 menit. Dan untuk babak semifinal serta final akan dilaksanakan secara offline, yaitu di Fakultas Sains Informatika Unjani Cimahi.
pada hari Kamis tanggal 11 Desember tahun 2025 mulai pada pukul 8 sampai nanti finalnya dan penutupan pengumuman hasil. Jadi diperkirakan seharian penuh pada tanggal 11 Desember ini. Nah, peserta semifinal terdiri dari 40 peserta yang terdiri dari 27 perwakilan kabupaten kota dan 13 peraih nilai tertinggi berikutnya dari total peserta seleksi babak penyisihan. Kemudian peserta finalis nanti akan diambil 10 peserta terbaik dari semifinal. Pelaksanaan Oksima tentunya untuk babak penyisihan di madrasah masing-masing melalui Zoom meeting, kemudian babak semifinal akan dilaksanakan di Unjani. Hadirin yang saya hormati yang berada di Zoom meeting ini, adapun sistem penilaian pada babak penyisihan, Bapak Ibu pembimbing dan anak-anakku sekalian, itu total skornya adalah 200. Kita tahu tadi ada beberapa jenis soal untuk pilihan ganda, itu akan diadakan 5 opsi jawaban, dan skor masing-masing adalah 3 poin, skor maksimumnya 60 poin. Tidak ada pengurangan nilai jika ada kesalahan. Kemudian untuk pilihan ganda kompleks, terdapat 5 opsi jawaban. Jadi bisa menjawab satu saja, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 4, atau 5. Itu tergantung pada jawaban masing-masing peserta. Skor maksimal adalah tiap poinnya 5 poin. Tiap soalnya 5 poin, jadi skor maksimumnya 50 poin. Kemudian untuk benar salah, setiap soal terdiri dari 1 pertanyaan. Pilih B apabila pernyataannya benar, dan pilih S apabila pernyataannya salah. Skornya adalah masing-masing 4 poin, jadi maksimumnya 40 poin. Sehingga skor keseluruhannya itu adalah 200 poin, ditambah dengan untuk isian singkat. Dan pengumuman semifinal akan diumumkan pada hari Selasa, langsung pada hari itu juga, pada tanggal 9 Desember tahun 2025, paling lambat itu pukul 21. Kami berharap pukul 15 sore juga, insya Allah, kami usahakan untuk diumumkan melalui WA grup peserta dan WA grup pembimbing. Kemudian, untuk sistem penilaian pada babak semifinal yang dilaksanakan secara offline, ini formatnya sama seperti pada babak penyisihan, hanya tempatnya dilaksanakan secara offline. Dan babak final, tadi diinformasikan, akan diambil 10 peserta dari babak semifinal, dan pada babak ini akan diberikan soal-soal mengenai pemahaman mendalam, analisis, keterampilan memecahkan masalah kimia, sehingga bentuk soalnya dan penilaiannya akan berupa soal-soal yang esai secara mendalam. Ini kisi-kisi yang sudah disampaikan di grup, baik grup peserta maupun grup pembimbing, dan penjelasan secara teknis rincinya nanti akan disampaikan setelah pemaparan ini, dan di grup juga akan disampaikan secara rinci bagaimana nanti untuk teknik pengawasannya dan pelaksanaannya baik secara online maupun secara offline. Hadirin pada Zoom meeting pada kesempatan ini, selain menyelenggarakan Olimpiade untuk para peserta didik, kami juga menyelenggarakan
workshop untuk guru-guru pembimbing atau guru-guru madrasah baik yang berada di Jawa Barat maupun guru madrasah se-Indonesia. Untuk kegiatan workshop ini ada workshop yang bersifat offline yang akan dilaksanakan di Universitas Jenderal Ahmad Yani di Unjani pada tanggal 11 Desember 2025. Dan ada workshop yang bersifat offline dan online. Online ke-1 akan dilaksanakan Selasa 16 Desember 2025 dan online yang kedua akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Desember 2025. Untuk tata tertib secara ringkinya, insya Allah akan kita lihat sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Peraturan dan ketentuan teknis konten untuk babak penyisihan, berarti untuk yang offline. Pertama, babak penyisihan akan diikuti oleh seluruh peserta yang terdaftar dalam Oksima Jawa Barat 2025 dan diharapkan anak-anakku memakai pakaian seragam sekolah masing-masing atau menggunakan alma mater yang akan dilaksanakan Selasa tanggal 9 Desember 2025 pada pukul 8. Kemudian peserta akan tergabung dalam satu ruang Zoom utama yang akan dibagi ke dalam 10 breakout room untuk pengawasannya. Setiap breakout room di dalamnya terdiri dari satu pengawas dan dari panitia dan beberapa guru pembimbing dari madrasah lain. Jadi digunakan dua device ya, satu diharapkan untuk mengerjakan soal dan satunya lagi untuk pengawasan. Sebelum memulai pengerjaan soal, tentunya pengawas dari panitia akan memeriksa kartu peserta, oleh karenanya mohon disiapkan untuk di print out. Kemudian sistem periodik nanti akan kami seragamkan. Insya Allah akan disampaikan di grup peserta dan pembimbing. Silahkan di print out. Tidak diperkenankan menggunakan sistem periodik yang lain kecuali yang kami sediakan dari panitia. Dan para peserta didik boleh menggunakan kalkulator saintifik, kemudian kertas HVS 2 lembar yang nanti akan diperlihatkan dulu kepada panitia di room breakout room. Kemudian panitia akan memeriksa kondisi dari lingkungan para peserta dan para peserta diharapkan menyiapkan fakta integritas yang nanti akan di-share di grup, ditandatangani masing-masing, pengawas akan memohon untuk memperlihatkannya pada saatnya nanti. Kemudian, selama mengikuti seleksi babak penyisihan, peserta diharapkan berkumpul di ruang yang sama dan di madrasah masing-masing. Hadirin yang berbahagia, peserta menggunakan perangkat laptop masing-masing, tentunya 3 laptop, namun bisa juga menggunakan handphone, tapi kami tidak bertanggung jawab kalau seandainya ada kendala kalau menggunakan handphone. Jadi disarankan untuk menggunakan laptop. Dan handphone digunakan untuk masuk ke dalam Zoom. Kamera handphone harus selalu dalam keadaan menyala. Posisi handphone pada para peserta didik dapat dilihat ini untuk pengawasannya bisa disetting seperti yang ada pada gambar berikut ini. Untuk setiap Zoom bisa dipakai oleh 3 peserta dengan aturan penamaan akun
yaitu peserta underscore nama madrasah underscore nomor kelompok Zoom. Nanti akan di-share di WA grup masing-masing. Sehingga ada contoh di sini peserta Mandua Kota Bandung, misalnya grup ke-1. Oke, kemudian urutan kegiatan pelaksanaan babak penyisihan online ini tentunya seluruh peserta harus bersiap di depan laptop masing-masing dan memasuki ruang utama Zoom meeting. Kemudian panitia memastikan penamaan akun Zoom sesuai dengan yang sudah diinformasikan. Kemudian peserta mengisi presensi babak penyisihan Oksima dan mengupload fakta integritas yang sudah ditandatangani oleh peserta dan kepala madrasah. Jadi disiapkan terlebih dahulu fakta integritasnya sebelum tanggal 9. Kemudian seluruh peserta mengikuti acara pembukaan Oksima sampai dengan selesai, baru peserta memasuki breakout room sesuai dengan pembagian yang dibuatkan oleh panitia. Sebelum memulai pengerjaan soal, pengawas room tentunya akan memeriksa kecocokan peserta dengan foto, alat tulis, lembar kerja, lembar kertas coretan, dan SPU, serta hal-hal di lingkungan para peserta itu sendiri. Jika pemeriksaan dinyatakan sudah selesai, pengawas room akan memberikan kode grup. Kemudian peserta login dengan menggunakan kode grup. Peserta membuka lembar jawaban komputer yang ada pada aplikasi dan soal menggunakan nomor peserta yang tertera pada kartu peserta. Peserta mengerjakan soal sesuai dengan durasi waktu yang telah ditentukan, yaitu 120 menit. Jika sudah selesai, peserta dimohon untuk kembali ke ruang utama Zoom meeting. Peserta baru boleh meninggalkan ruang utama Zoom meeting setelah ada konfirmasi dari panitia. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kegiatan Oksima ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadikan putra-putri kita lebih semangat lagi dalam mempelajari kimia. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, kegiatan Oksima ini alhamdulillah kita didukung oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, kemudian dukungan dari Fakultas atau Prodi Kimia Unjani yang insya Allah sudah banyak sekali kontribusinya untuk keberlangsungan acara Oksima ini. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami mohon dengan hormat Ibu Sekretaris Prodi Kimia Unjani untuk memberikan sambutan dan pemaparan mengenai Prodi Kimia agar anak-anak kami bisa lebih membuka wawasan bagaimana sebenarnya jurusan kimia dan kedepannya kalau memilih kimia itu akan seperti apa. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Wallahu muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan sekaligus pemaparan oleh Ibu Ketua Panitia. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah kepercayaan diri untuk seluruh peserta di acara Oksima Jawa Barat 2025 ini. Mohon izin kepada Ibu Eni untuk bisa stop share screen-nya. Namun sebelum acara kita lanjutkan ke tenis lomba, kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta, kita tadi disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa ada dukungan, salah satunya yaitu dari program studi kimia Unjani dari Kota Cimahi. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial di acara technical meeting Oksima 2025,
yaitu Sekretaris Prodi S1 Kimia Unjani. Kami undang yang terhormat Ibu Dr. Trisna Yuliana MSI untuk hadir. Apakah sudah bergabung? Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Trisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara kami. Ini sungguh luar biasa. Kami bisa bertemu langsung dengan Sivitas Akademika Prodi Kimia Unjani. Ini sangat penting sekali. Untuk itu kepada seluruh hadirin, Bapak Ibu pembimbing dan peserta, adik-adik kelas 10, 11, dan 12, ini wajib untuk kalian mendengarkan penjelasan dari beliau. Siapa tahu nanti ada yang bisa melanjutkan kuliah di Prodi Kimia Unjani. Simak dan jika ada hal yang perlu ditanyakan. Biar tidak terlalu lama, langsung saja kepada Ibu Trisna kami persilahkan. Matur nuwun Kang Arif atas kesempatannya. Sebentar saya share screen dulu ya. Baik Ibu. Ya. Baik, bisa kita lanjutkan. Mohon maaf sekali lagi Ibu Bapak sekalian dan adik-adik peserta Oksima, maklum ini jadi harus sana sini, Masya Allah. Jadi kita kembali lagi, Unjani ini merupakan salah satu universitas yang ada di bawah Yayasan Kartika Eka Paksi milik TNI Angkatan Darat, ya. Yang mempunyai konsep Smart Military University, yaitu dengan konsep ini seluruh mahasiswa Unjani itu sejak tahun 2021 dibekali dengan LDKK, yaitu latihan dasar, kedisiplinan, dan kepemimpinan, dilatih selama 4 hari di pusat kesenjataan artileri Medan, ya, di Pusen Armet TNI Angkatan Darat, sebagaimana adanya prajurit di TNI Angkatan Darat. Dan kedepannya Unjani ini akan melayani seluruh prajurit TNI Angkatan Darat se-Indonesia yang akan melaksanakan pendidikan di Unjani melalui pembelajaran hybrid dengan memperkuat teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memperkuat command center dan wifi yang ada di kampus. Jadi dengan begitu, meski ada di Jawa Barat, Unjani ini tidak hanya melayani untuk wilayah Jawa Barat saja, tapi juga lebih menasional, gitu ya. Nah, terus berikutnya di sini, saat ini Unjani tadi sudah ditayangkan ya di profil universitas. Unjani memiliki 10 fakultas, ya. Dan FSI itu salah satunya, di samping ada FK, FKG, FTM itu Fakultas Teknologi Manufaktur, Fakultas Teknik, Fitkes, Psikologi, FEB, dan Fakultas Hukum, ya. Fakultas Hukum ini merupakan adik bungsu dan Unjani di sini memiliki 41 prodi dan terdiri dari 4 prodi jenjang vokasi, terus ada 24 prodi sarjana, ada 5 prodi jenjang profesi, dan ada 8 prodi jenjang magister. Nah, sekarang bagaimana dengan prodi kimia Unjani? Kimia FSI Unjani itu berdiri sejak tahun 1988 dan telah menghasilkan lebih dari 2.000 alumni per Juli 2025 ini. Sudah terakreditasi unggul sama dengan mitra kerjasama dengan berbagai instansi, antara lain dengan Yamagata University, dengan Universitas Teknologi Malaysia (UTM), dengan Pusat Jeni Angkatan Darat, dengan BRIN, dengan Kementerian ESDM, dengan ITB, UNPAD, Organisasi Himpunan Kimia Indonesia, dan Organisasi Himpunan Kimia Bahan Alam Indonesia. Nah, dalam rinciannya, sejarah prodi kimia dapat dilihat sebagai berikut. Ya. Tahun 1988, kimia Unjani itu merupakan bagian dari Sekolah Tinggi MIPA. Ya, ketika itu
baru atau hadir dengan 17 orang mahasiswa saja ya tahun 1988. Nah, tahun 1990 pada pendirian Unjani ya, Unjani berdiri maksudnya, dan prodi kimia itu tergabung dalam Fakultas MIPA. Dan tahun 1993 Kimia Unjani mendapatkan status diakui. Terus kemudian tahun 1996 akreditasi prodi kimia mencapai akreditasi disamakan ya. Nah, berikutnya status peringkat akreditasi oleh Ban PT itu dirubah dari, mungkin Bapak Ibu waktu itu sudah pernah mendengar ya, ada status terdaftar, diakui, disamakan gitu ya. Itu berubah menjadi atau dengan menggunakan huruf akreditasi A, B, dan C gitu ya. Dan tahun 98 itu kimia memperoleh akreditasi B. Dan pada November tahun 2017 itu terjadi perubahan nomenklatur dari Fakultas MIPA menjadi Fakultas Sains dan Informatika terkait dengan pendirian adanya prodi Informatika dan Sistem Informasi di Fakultas MIPA. Jadi pada saat itulah tahun 2017 FMIPA berubah menjadi FSI. Nah, pada tahun 2022 terjadi peralihan akreditasi prodi dari Ban PT ke LAM ya, Lembaga Akreditasi Mandiri. Ban PT sendiri fokus pada akreditasi perguruan tinggi. Dan pada tahun ini Kimia Unjani berhasil mendapatkan akreditasi unggul berdasarkan keputusan LAM sama, yaitu Lembaga Akreditasi Mandiri Sains, Alam, dan Ilmu Formal, itu pada tanggal 3 Juli tahun 2025. Alhamdulillah. Dan bagaimana dengan visi dan misi kimia? Ya. Visi dan misi prodi kimia itu mengacu pada visi dan misi Unjani, ya, dan merupakan turunan dari visi dan misi Fakultas Sains dan Informatika, yakni menjadi program studi kimia yang berjiwa kebangsaan dan berwawasan lingkungan dengan fokus pada bidang material dan medisinal untuk mendukung inovasi global. Misinya pun juga demikian, merupakan turunan dari misi Fakultas Sains dan Informatika, tapi lebih spesifik pada fokus bidang yang dikembangkan, yaitu medisinal dan material. Dan berikut ini adalah struktur organisasi prodi kimia Unjani yang dipimpin oleh Kaprodi. Ya, nah di sini dapat Ibu Bapak dan adik-adik peserta Oksima lihat bahwa Kaprodi kimia ini membawahi Majelis Prodi, Ketua kelompok bidang keahlian, yaitu medisinal dan material tadi, terus kemudian Himaka, ada Sekprodi, terus kemudian dosen, dan ada Satuan Kendali Mutu, dan Kepala Laboratorium, terus kemudian ada Kasubag TU, hingga laboran ya, dengan garis komando dan garis koordinasi masing-masing. Nah, dosen kami di sini itu 100% sudah tunai pendidikannya mengambil program S3. Ya, jadi di sini kami semua itu hampir 100% bergelar doktor dari bidang kimia dengan masing-masing sub keahliannya gitu ya. Dan 70%-nya itu sudah mencapai jabatan fungsional lektor kepala atau dikenal dengan associate professor ya. Dan 5 orang diantaranya itu mendapatkan hibah penelitian dikti untuk menunjang kontinuitas kompetensi dosen yang bersangkutan. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan pengaturan program perkuliahan? Ya. Berikut ini program perkuliahan di prodi kimia itu terbagi atas 3 kelas. Yang pertama kelas reguler pagi. Ya, di sini waktu perkuliahannya dari Senin hingga Jumat, dari pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore, dengan total SKS yang ditempuh itu 144 SKS ya, untuk mencapai gelar sarjana. Nah, kelas reguler sore itu sama dengan kelas reguler pagi, hanya bedanya pada jam perkuliahan, yaitu dari pukul 4 sore hingga 9 malam atau pukul 16 hingga pukul 21. Ya, kelas ini ditujukan bagi karyawan lulusan setingkat SMK atau setingkat SLTA ya,
yang sudah bekerja dan masih ingin melanjutkan studinya. Nah, waktu perkuliahan untuk reguler sore lanjutan pun itu sama dengan kelas reguler sore gitu ya. Tapi kelas reguler sore lanjutan ini itu ditujukan bagi mahasiswa yang sudah menempuh jenjang D3. Seperti misalnya untuk D3 kimia analitik atau kimia industri atau kesehatan dan lain-lain ya. Tapi masih ingin meningkatkan jenjang studinya menjadi sarjana dengan mengkonversi terlebih dahulu jumlah SKS yang sudah ditempuhnya, sehingga waktu studi itu menjadi relatif lebih singkat, kurang lebih sekitar 3 semester yang tersisa gitu ya. Nah, kapan bisa selesai tepat waktunya itu sangat tergantung pada fokus dan komitmen mahasiswa yang bersangkutan dalam menyelesaikan studinya gitu ya. Nah, di dalam pelaksanaan kurikulum itu Prodi Kimia aktif mengikuti semua program yang ditetapkan oleh Kemendikti, seperti misalnya program yang dicanangkan oleh Mas Menteri, ya Menteri yang kemarin, dengan program MBKM-nya. Ya, jadi di sini bisa dilihat, ya. Jadi satu-satunya prodi kimia di PTS yang memiliki beragam program kelas itu ya di kami gitu ya. Ada reguler pagi yang seperti tadi sudah disampaikan, ada reguler sore, ada reguler lanjutan, dan ada lagi satu kelas kerjasama gitu ya. Di dalam kelas kerjasama ini itu termasuk dalamnya itu ada RPL. Jadi RPL ini merupakan rekognisi pembelajaran lampau gitu ya. Jadi satu-satunya prodi kimia di PTS yang memiliki beragam program kelas itu ya ada di kami. Yang kedua ini mengenai lokasi ya, lokasi Kimia Unjani yang strategis ya di Cimahi. Itu memudahkan untuk kerjasama riset dengan beberapa perguruan tinggi terkemuka, misalnya dengan ITB, dengan Unpad, dengan UPI, dengan UIN, pun kalaupun misalnya dengan IPB pun masih cukup terjangkau, ataupun dengan UI gitu ya, atau dengan instansi yang lain yang terkait ya. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ada kemudahan mengenai pembayaran kuliah. Jadi ada skema pembayaran kuliah yang dapat diangsur selama 3 kali untuk setiap semesternya. Relatif lebih mudah ya nantinya. Dan kemudian pada proses perkuliahan itu sistemnya dilakukan sistem hybrid dan fleksibel, dengan sistem pengajarnya itu merupakan tim. Jadi ada tim teaching gitu ya. Dan alumni yang sudah tersebar, alumni Kimia Unjani yang sudah tersebar itu ada di dalam negeri dan di luar negeri, pun di beberapa kementerian dan di BUMN, ada juga menjadi akademisi di perguruan tinggi negeri, juga di PTS selain di Unjani, juga ada yang menjadi akademisi di tingkat pendidikan Dikdasmen, ya, dan beberapa juga ada yang menjadi entrepreneur atau menjadi pengusaha. Dan keunggulan yang lain yaitu mahasiswa Kimia Unjani ini berpeluang untuk mengikuti program student exchange, karena memang kami sudah mempunyai MOU dengan Universitas Yamagata dan beberapa universitas di Malaysia termasuk UTM. Ya. Nah, berikut ini gambaran biaya kuliah di Kimia Unjani untuk 3 kelas yang tadi sudah disebutkan ya. Ada 3 kelas yang berbeda, ada reguler pagi, reguler sore, dan reguler sore lanjutan ya. Nah, untuk setiap kelasnya itu terbagi atas beberapa kategori yang sama, yaitu PMDK, yang kedua USM atau UTBK, dan juga ada jalur raport, dan yang ketiga adalah jalur prestasi atau bakti negeri. Contoh untuk reguler pagi di sini, untuk jalur PMDK biaya kuliahnya adalah sekitar 12 jutaan ya.
Untuk ujian saringan masuk atau UTBK itu biayanya sekitar 16,4 jutaan, dan untuk prestasi atau bakti negeri itu sekitar 14 jutaan. Dan untuk penerimaan mahasiswa baru di sini untuk tahun 2006-2027, Kimia Unjani membuka semua jalur penerimaan yang sudah disebutkan tadi untuk lulusan SMA, SMK, pun untuk madrasah aliyah ya dengan rumpun IPA atau IPS ya. Dan ada beberapa kemudahan di sini, ada voucher gratis yang dapat dimanfaatkan untuk biaya pendaftaran, pun juga ada diskon BPU atau biaya pengembangan universitas gitu ya. Dan untuk detailnya, Ibu, Bapak, dan adik-adik Oksima dapat menghubungi nomor WA yang ini ya, yang sudah dicantumkan di sini. Jadi kami bisa dihubungi kapan saja. Gitu. Ya, berikut ini adalah gambaran sedikit mengenai untuk rincian biaya untuk kelas sore lanjutan atau untuk lulusan D3. Jadi bisa Bapak Ibu lihat dan adik-adik lihat di sini biaya hanya untuk 3 semester gitu ya, dan totalnya itu sekitar 30,8 jutaan. Ya, demikian sekilas gambaran mengenai prodi S1 Kimia Unjani. Berikut sedikit gambaran mengenai profil Magister Kimia khususon untuk Ibu dan Bapak guru kimia nih, barangkali ada yang akan melanjutkan S2 di tempat kami ya. Nah, Magister Kimia ini berdiri tahun 2021 bersamaan dengan ulang tahun prodi Kimia S1 yang ke-33. Magister Kimia ini merupakan prodi yang keempat yang ada di Fakultas Sains dan Informatika. Visi dan misinya pun juga sama kayak dengan visi dan misi S1 Kimia, itu mengacu pada visi dan misi Unjani dan merupakan turunan dari visi dan misi FSI, ya, yaitu menjadi program studi magister kimia unggul dan berjiwa kebangsaan dan berwawasan lingkungan dalam mendukung perkembangan IPTEK gitu ya. Dan sementara untuk teknis dan jadwal perkuliahan sini untuk teknis kuliah itu dilakukan secara daring ya, online. Dan presensi di sini menggunakan SIT terpadu, yaitu sistem akademik terpadu yang ada di Unjani. Terus media WhatsApp dan web Magister Kimia pun digunakan untuk penyampaian informasi. Dan total SKS untuk Magister ini itu 36 SKS ya, sampai lulus menjadi Magister Sains. Sementara jadwal perkuliahan itu dilakukan sebanyak 3 kali dalam sepekan, yaitu hari Selasa, Rabu, dan Kamis dari pukul 19 hingga pukul 20 untuk hari Selasa, dan untuk Rabu dan Kamis itu sampai pukul 21 ya. Dan berikut ini adalah contoh-contoh dari riset magister yang sudah dan tengah dilakukan. Ya, di sini terdapat 2 bidang keahlian sama halnya dengan program S1, yaitu material dan medisinal. Untuk bidang material di sini itu risetnya mengenai sintesis dan karakterisasi nanokomposit. Ya, terus kemudian juga ada validasi metode menggunakan Certified Reference Material atau CRM. CRM ini adalah satu bahan yang punya nilai benar, yang nilainya itu tertelusur ke standar internasional, gitu ya. Terus berikutnya ada pembuatan sensor dan ada juga remediasi limbah cair pada industri minyak kelapa sawit ya. Ini untuk kimia material. Sedangkan untuk bidang kimia medisinal itu terdapat berbagai uji atau dilakukan berbagai uji aktivitas seperti anti jamur, antioksidan, antiinflamasi atau penurunan kolesterol ya dari berbagai tumbuhan seperti rosella dan jernang ya, dan juga dikaitkan dengan basis nanopartikel dari kerang hijau gitu ya. Ya, ini dia mengenai penelitian-penelitian yang sudah dan tengah dilakukan di program studi Magister Kimia Unjani.
Nah, bagaimana dengan biaya kuliah di magister? Bisa dilihat sebagai berikut ya. Ya, jadi dengan 36 SKS ya ditempuh selama 3 semester, ini total biaya yang dikeluarkan adalah kurang lebih 29,9 juta rupiah ya. Dan demikian yang disampaikan mengenai profil program studi S1 dan S2 Kimia Unjani. Dan berikut di sini saya tampilkan barcode yang dapat Ibu, Bapak, dan adik-adik peserta Oksima agar bisa di-scan untuk kehadiran dan juga pembuatan sertifikat. Mangga silakan di-scan Bapak dan Ibu. Sudah ya Bapak Ibu? Alhamdulillah, sudah Ibu. Oke. Ya. Ibu dan Bapak juga adik-adik peserta Oksima, demikian yang dapat kami sampaikan terkait mengenai profil program studi S1, S2 Kimia Unjani. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi dapat menjadi gambaran, ada gambaran bagi semua peserta yang hadir di sini. Insya Allah jika Allah mentakdirkan kami dapat bertemu kembali dengan Ibu, Bapak, atau adik-adik peserta Oksima dalam kegiatan perkuliahan rutin di masa depan. Amin. Amin. Insya Allah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Trisna atas penjelasan yang disampaikan. Ini sangat menarik sekali dan sangat luar biasa terkait dengan keunggulan dari Prodi Kimia Unjani, kemudian prestasinya baik di bidang akademik maupun non-akademik, termasuk juga lulusan atau alumninya. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Ibu beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika di program studi kimia Unjani yang telah mendukung kegiatan Oksima Jawa Barat 2025. Semoga nanti kita hari Kamis insya Allah ya Bu bisa bertemu langsung di sana. Dan untuk peserta, ini adik-adik Oksima di 2025, manfaatkan kesempatan emas ini. Nanti akan ada 40 peserta terbaik yang akan mengikuti babak semifinal dan final secara langsung di kampus program studi kimia Unjani di Cimahi. Terima kasih Ibu Tisna atas penyampaian yang disampaikan. Sami-sami, hatur nuhun. Terima kasih Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu dan seluruh peserta, tiba saatnya kita akan mendengarkan penjelasan terkait dengan teknis babak penyisihan Oksima 2025. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Ade Gunawan MPD selaku tim IT di kegiatan Oksima ini kami persilahkan. Dan perlu kami sampaikan kepada seluruh hadirin nanti bahwa setelah penyampaian teknis nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk itu silakan disimak dengan benar. Kemudian ada dicatat sekiranya ada hal yang kurang belum dipahami. Terima kasih untuk pada Bapak Adi, dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Arif. Suara saya terdengar? Siap, terdengar jelas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati warahmatullahi Ibu dan Bapak Guru Pembimbing serta para siswa peserta Olimpiade Kimia, siswa madrasah yang saya banggakan. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan technical meeting Oksima 2025. Ini merupakan sebuah ikhtiar bersama untuk meningkatkan mutu pembelajaran kimia di lingkungan madrasah. Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa acara ini dilaksanakan oleh MGMP Kimia Madrasah Aliyah Jawa Barat yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Olimpiade ini sedikit berbeda dengan olimpiade yang lainnya. Kita merancang Oksima ini dengan prinsip transparansi dan edukasi. Nanti para peserta sekalian, setelah pelaksanaan Oksima, para peserta dapat mengunduh jawaban dan skor masing-masing. Itu yang jarang kita
temukan. Biasanya kalau habis melaksanakan ya sudah kirim-kirim saja gitu. Tapi ini kita coba berbeda. Setelah selesai, nanti para peserta dapat mengunduh jawaban yang diisikan dan skornya sebagai dokumen pribadi. Dengan demikian, hasil Olimpiade tidak hanya berhenti pada hasil angka, tapi juga dapat menjadi bahan untuk nanti kalian merefleksi diri sebagai pembelajaran bagi kalian dan juga menjadi apa refleksi bagi guru pembimbing. Kemudian tak hanya berhenti di sana, insya Allah nanti kita juga akan mengadakan webinar khusus untuk membahas soal-soal Oksima ini. Dalam webinar tersebut nanti kita akan mengulas dari pembuat soalnya, bagaimana cara menyelesaikan masalah, konsep-konsep penting, serta strategi penyelesaian soal. Hingga kegiatan ini akan menjadi proses belajar yang lengkap, mulai dari kalian mengerjakan soal, kemudian melihat hasil, hingga memahami kembali materi secara lebih mendalam, gitu. Agar pengetahuan kimia kita itu benar-benar menjadi refleksi pada kegiatan ini. Baik, agar seluruh kegiatan rangkaian ini dapat berjalan tertib dan lancar, izinkan saya untuk men-share apa yang akan nanti saya sampaikan. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Kita Pak. Oke. Ini tadi sudah diulas sedikit sama Ibu Ketua Panitia. Akan saya perdalam kembali sekaligus sedikit memberikan contoh apa yang harus kita lakukan pada esok hari ketika kita melaksanakan simulasi. Jadi anak-anakku sekalian serta para pembimbing, pertama itu nanti seluruh peserta telah bersiap di depan laptop masing-masing dan memasuki ruang utama Zoom meeting. Kemudian di aturan sebelumnya bahwa untuk satu Zoom itu bisa satu orang, satu Zoom. Bisa dua orang, maksimal hanya 3 orang. Jadi satu link Zoom itu maksimal 3 orang. Jadi kalau satu, dua boleh. Kemudian nomor 2, panitia nanti sebelum memulai itu memastikan penamaan akun Zoom sudah benar. Jadi karena ini peserta itu terdata, baik itu foto maupun nama, maka namanya harus sesuai dengan nanti yang tertera di kartu peserta, gitu ya. Untuk proses penamaan ini nanti akan di-share oleh panitia ke grup. Para peserta itu mendapatkan kode berapa di belakangnya ini, gitu ya. Yang ketiga, peserta mengisi presensi babak penyisihan Oksima 2025 dan mengupload fakta integritas yang sudah ditandatangani oleh peserta dan kepala madrasah. Ini nanti kan fakta integritas itu akan dilaksanakannya pada hari Selasa ya. Jadi hari Senin bisa dulu untuk meminta tanda tangan oleh kepala madrasah. Seperti itu ya. Keempat, seluruh peserta mengikuti acara pembukaan Oksima 2025 sampai selesai. Jadi jangan logout setelah mengerjakan terus pergi saja gitu. Sampai selesai, sampai ditutup oleh panitia. Kemudian yang kelima, peserta memasuki breakout room sesuai dengan pembagian yang dibuat oleh panitia. Nah ini kalau yang belum pernah masuk breakout itu ya bisa cari-cari dulu lah ya caranya ya, atau nanti bisa nonton YouTube dulu bagaimana cara masuk breakout. Dan kadang-kadang antara laptop dengan HP itu kan berbeda ya, gitu menunya. Nanti kalau yang Zoom-nya menggunakan HP itu menunya ada di mana gitu. Kemudian yang 6, sebelum memulai mengerjakan soal, pengawas room
akan memeriksa kecocokan peserta, sebentar tertutup, dengan foto. Jadi nanti ada pengawas memanggil peserta, silakan nanti tunjukkan kertas yang di kartu peserta itu, yang kalian print, gitu ya, agar fotonya itu benar-benar sama bahwa kalianlah yang ada di foto itu, gitu. Kemudian nanti perlihatkan juga alat-alat tulisnya. Ada boleh kita boleh menggunakan kertas sebagai coret-coret untuk hitungan, tapi nanti tunjukkan juga kepada pengawas room bahwa kertas itu tidak masih kosong, tidak tertulis rumus-rumus gitu ya. Dan lembar SPU, sistem periodik unsur, nanti SPU-nya harus dari panitia. Nanti panitia akan men-share ke grup file SPU, nanti bisa di-print dan itu yang digunakan. Tidak menggunakan SPU sendiri, seperti itu. Agar sama nantinya ya. Kemudian posisi kamera zoom itu menghadap ke peserta, ya. Tidak tidak ada yang daerah yang tidak terlihat. Semua peserta kalau nanti ada 3 orang di dalam zoom itu harus terlihat semua, seperti itu. Nomor 8. Peserta login dengan menggunakan kode grup. Nah, ini saya akan tunjukkan seperti ini ya. Ini kan dari 1 sampai 7 ini persiapan ini ya. Baru nomor 8 login menggunakan kode grup. Ini kita sudah berada di room ya. Jadi sudah terpisah dengan peserta-peserta yang berbeda room. Gitu. Nanti akan diberitahukan. Saya klik. Terlihat ini? Terlihat, Pak. Oke. Nanti sepertinya kalau ada peserta yang di ruang 1 gitu ya, kata panitia di ruang 1 tersebut, kode grup kita adalah A1 gitu. Ini jangan diikuti, nanti bisa berbeda ya, jangan dihafal maksudnya gitu. Ini kode akan berubah A1, maka kalian klik login A1. Nah, setelah login A1, baru nanti kita akan dihadapkan dengan nomor peserta. Masukkan nomor peserta. Nah, itu yang kemarin saya share di grup. Usahakan para peserta sudah mendownload kartu peserta. Kenapa? Karena nomor peserta itu dibuat otomatis ketika peserta mengklik download gitu. Tapi saya lihat sepertinya sudah hampir semuanya memiliki nomor peserta karena semalam sudah ditutup ya. Saya coba juga dengan yang saya buat buat saya ini kodenya OK 12 SI 34 MA gitu. Nanti jangan salah tafsir nanti ya, bahwa ini 2 digit huruf angka gitu. Oksima ada angkanya. Kemudian kita login. Nah, inilah LJK, lembar jawaban yang akan tampil di layar peserta masing-masing gitu. Perhatikan ini. Nama dan kodenya ya, serta asal madrasah. Khawatir nanti masuk ke menggunakan nama orang, berarti kita mengerjakannya itu akan mengerjakan LJK orang kan ya. Gitu. Ya karena ini ada berapa digit, mudah-mudahan nggak akan ketukar lah. Oke, nanti otomatis di sini akan muncul soal gitu ya. Karena waktu ini belum dimulai, jadi soal belum muncul. Nanti akan otomatis muncul. Kemudian kita contohkan, setelah baca kalian mau pilih, ini ada PG ya. Ini PG. Biasa ini seperti biasa. Usahakan ketika mengklik
mengklik salah satunya itu ada sedikit jeda ya. Karena kan baca soal, jawab seperti itu. Yang bentuk kedua yaitu pilihan ganda kompleks. Nah, pilihan ganda kompleks ini nanti ini bisa dipilih satu, bisa dipilih dua, tiga, empat, atau lima. Nah, ini adalah jenis soal yang nilainya paling besar. Karena apa? Karena jawabannya harus tepat dengan kunci jawabannya. Jadi jawabannya bisa satu, bisa dua, atau bisa semuanya gitu. Ketika kunci jawabannya itu ada tiga, tapi kita pilih dua, itu tetap salah gitu ya. Oke, saya contohkan sampai nomor 5 saja. Nah, model ketiga adalah tentang benar salah. Ini kalau jawabannya benar, benar. Kalau jawabannya harusnya salah, berarti pilih salah seperti itu. Dan model yang keempat adalah jawaban singkat. Jawaban singkat ini bisa kata atau bisa angka gitu. Bisa kalau apa? Siapa nama ilmuwan itu yang dia nggak akan beda tafsir atau nama elektron aja lah. Elektron. Salah. Terus ketika ada soal hitungan dan jawabannya angka, pasti angkanya bulat. Sepertinya 25 seperti itu ya. Jadi ini jawaban singkat tuh seperti ini ya. Bisa tulisan dan bisa angka. Nanti isi lagi terus semua. Nah, setelah selesai, nanti usahakan lihat juga ada waktu nanti di atas ini ya. Ada waktu, usahakan jangan sampai waktu habis. Gitu. Agar apa? Agar nanti kita bisa klik selesai. Maaf Pak Ade, tadi itu terkait dengan apa pengisian untuk yang PGK Pak, itu kan minimal berapa tadi? Minimal 2 ya, maksimalnya 5 ya. Oh ya ini, ya, ya Ya, betul. Ya, ini untuk ganda kompleks itu minimal ada 2, gitu ya. betul. Ya, ya. Minimal ada 2, eh, berarti nanti bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu. Siap. Nah ini benar-benar harus tepat. Kalau dikunci jawabannya itu 1 dan 2, ya harus 1 dan 2 gitu. Nah bayangkan kalau ada kunci jawabannya 5. Nah kalian jawab hanya 1, 2, 3, 4, itu tetap salah. Ya. Makanya di poin ini adalah poin yang paling tinggi gitu dibanding model-model soal lainnya. Dan nanti pun ketika nanti ada poin yang sama hasilnya di antara dua peserta, maka nanti kita lihat adalah yang pertama tentang pilihan ganda kompleks ini. Siapa yang paling besar di sini ketika poinnya sama gitu ya. Siapa yang paling besar di pilihan ganda ini, maka dialah yang menjadi pemenangnya. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut tadi ini kita klik selesai. Nah, ini perhatikan, lihat ada ada nomor soal yang belum kita jawab tidak gitu. Kalau ada yang belum, ini ya harus balik lagi. Kita kembali, sepertinya kita mau isi nomor 6 gitu ya. Isi nomor 6. Balik lagi nomor 6. Kita isi ini gitu. Nah, saya mau kasih masalah, trouble ya. Gini, ini kan teknologi ya. Secanggihnya teknologi menggunakan kadang-kadang ada istilah sinyal tidak bagus gitu ya. Ada kemungkinan nanti si soal itu dia nggak sampai. Ini, lihat. Di visual kita sudah mengklik nomor 1, sudah berwarna biru. Gitu. Kemudian ketika kita selesaikan, di sini bisa jadi kosong.
gitu. Bisa jadi ini ada ya ini ya. Bisa jadi di sini kosong. Nah, bagaimana caranya agar dia terisi kembali? Agar terisi kembali, padahal kan ini di sini sudah saya klik gitu ya. Kenapa kok di situ kosong? Nah, caranya adalah klik yang B atau yang manapun, maka balikkan lagi ke A gitu. Jadi bahasanya kirim ulang gitu ya. Itu sangat mungkin terjadi dalam kondisi kita apalagi daerah pegunungan gitu ya. Ketika kita mengklik, sinyal lagi kosong. Nah, di sini biru tapi jawaban tidak terkirim gitu. Ini saya beritahukan agar nanti kalian nggak khawatir. Ih, tadi saya kayak sepertinya saya udah klik gitu ya, tapi kok pas dilihat di jawaban kenapa kosong? Ya sudah nggak masalah gitu ya. Santai aja, tenang aja gitu. Tinggal balik lagi aja udah. Balik lagi kembali isi ulang. Gitu ya. Nah, gitu. Kemudian masalah yang kedua, kadang kalau di soal ini kan ada beberapa lembar ya, karena sampai soalnya sampai banyak itu. Kalau nanti ada satu halaman yang dia gelap, warna hitam, itu juga sama. Itu karena masalah jaringan. Jadi ketika aplikasi mendownload eh, soal dalam bentuk itu, dalam soal, itu jaringan pas nggak bagus, itu nanti akan hitam. Nah, kalau nemukan soal hitam, ada satu lembar saya sepertinya soalnya hitam, tenang aja dulu, gitu, nggak usah khawatir, nggak usah galau, langsung bikin apa, ya galau lah. Itu yang penting ketenangan kan. Ini teknologi gampang. Caranya bagaimana? Caranya ya kerjakan dulu yang sudah apa, yang terlihat gitu ya, yang tampil kerjakan dulu. Nanti bilang ke panitia bahwa soal halaman saya nggak muncul semua berwarna hitam gitu. Nah, itu solusinya adalah nanti log out, nanti login lagi gitu. Dan kalian nggak bisa login tanpa seizin dari panitia gitu. Panitia nanti akan mengizinkan dulu, menceklis dulu, baru bisa login kembali. Seperti itu. Dan mudah-mudahan ketika login, jaringan sudah bagus, nanti soal muncul semua. Itu paling itu ya, kira-kira kemungkinan-kemungkinan masalah yang pernah saya temukan gitu ya. Jadi tenang, keep calm. Nah, gitu. Oke, sepertinya sudah selesai ini. Sudah fix semuanya ini sudah terisi gitu ya. Dan sudah yakin. Waktu juga udah mau habis. Nanti klik yakin. Nah, ketika klik yakin, nah ini dia. Nanti dia akan mendownload dalam bentuk PDF ke laptop masing-masing. Lembar jawaban komputer, Oksima, Adi Gunawan, nomor ini. Nah ini, jawaban pilihan ganda ini. Jawaban pilihan ganda kompleksnya ini lihat. Satu, dua ini tuh artinya tadi. Yang ke satu, yang kedua kan sampai lima ya. Gitu. Ini. Terus jawaban benar salah, ini benar sama salah semua. Nah ini tadi elektron 25 isotop kayak gitu. Nah ini. Di view tadi itu belum ada poin ya. Tapi ketika ngedownload baru akan muncul poinnya gitu. Jadi poin itu eh, adanya setelah di-download gitu ya. Tidak ditampilkan di view yang tadi gitu ya. Karena kalau ditampilkan di view yang sebelumnya, kalian bisa, wah masih kurang nih, tambah lagi, coba lagi mana Ya, yang benar. betul Pak Ade. Itu kan eh, sama aja apa namanya ngasih tahu bahwa, nilai kamu masih kurang, Ya, ganti-ganti yang lain, nah gitu ya. Tapi betul. poin ini hanya muncul ketika sudah menyatakan Selesai ya. selesai dan nggak bisa login lagi, Kan gitu. kan sorry. Nah ini Menyambung ini Pak Ade boleh nggak? boleh boleh langsung aja, langsung aja. Ini nih ada pertanyaan di kolom chat untuk jawaban IC atau isian singkat. Ini terkait dengan penulisan nih Pak Ade, apakah harus huruf besar semua atau ada aturan bagaimana gitu kira-kira? Nanti kan ini takutnya mempengaruhi jawaban siswa begitu. Bagaimana Pak kira-kira? Ya, betul. Jadi sudah kita uji bahwa pemeriksaan itu tidak terpengaruh terhadap huruf besar dan kecil. Itu Ya, yang penting pas hurufnya ya. Kalau elektron ya elektron, mau E-nya besar, mau E-nya kecil atau besar semua, dia tetap terdeteksi itu adalah elektron. Tapi kalau T-nya nggak ada seperti tadi saya tuh ya, elektron gitu, itu salah.
begitu. Nah, ini Elektroni gitu ya, ya, ketambahan satu huruf gitu ya. elektroni ketambahan satu huruf juga salah, gitu. Ya. Dia Kenapa? harus pas ya, Pak ya. Harus pas karena kita ini ya karena kita ingin desainnya adalah kecepatan pemeriksaan seobjektif mungkin, maka ini artinya mesin yang periksa, bukan orang gitu ya. Kalau orang ya bisa ditafsirkan gitu, tapi kalau mesin ya satu huruf kurang ya kurang. Maka dari panitia juga untuk jawaban-jawaban itu nanti diusahakan memang yang tidak tulisannya multitafsir gitu. Betul, betul. Jadi memang Ya, benar-benar pasti ya jawabannya ya. seperti kalau tadi apa bor ada apa kalimat apa tuh Pak Arif yang ada kemungkinan ada bahasanya Rutherford eh nah Rutherford gitu. Ya, tidak kayak gitu. Nah itu dihindari gitu. Jadi insya ya, Allah jawabannya yang kalimat pasti dan angka pasti tidak ada koma. siap. Jadi kalau angka bulat, tidak ada desimal ya, tidak ada koma, Betul. angka bulat sederhana gitu. Kalau Ya, misalkan dia dalam bentuk kata, dia jadi sesuai dengan yang dicontohkan itu ya, dengan satu kata betul. isotop, elektron, proton Ya, gitu ya. Namanya betul. isian singkat gitu. Betul. Baik, betul, betul. Ya, saya lanjut sedikit. Boleh, boleh. Siap. Kalau ini sudah, maka ini tadi tuh, ya, ketika tadi itu berhasil mendownload, ini langsung keluar dari LJK. Ketika saya mau login lagi, lihat, maka saya tidak bisa gitu ya. Jadi ini untuk memastikan sistem ketika peserta sudah login itu tidak bisa ada lagi yang bisa login ke akun tersebut seperti itu. Makanya ketika tadi ada masalah di dalam komputernya tentang tidak load semua soal, ya jangan khawatir, silahkan log out, tapi nanti izin panitia, panitia akan berikan lagi akses untuk login Tes kembali. untuk masuk. Ya, Ya, siap. seperti itu. Jadi tenang Kemudian, adik-adik. Jadi kalau misalkan nanti ada trouble di tengah jalan gitu, misalkan ada sinyal atau bagaimana, tapi waktu masih ada, silahkan nanti bisa lanjut lagi dengan ketentuan bahwa kalian bisa itu apa menghubungi panitia ya gitu. Ini Pak Ade ada satu lagi nih pertanyaan. boleh, boleh. Apa itu namanya terkait dengan ini? Kalau nilai sudah ya tadi ya, kalaupun apa itu namanya ada pengurangan tidak ada ya, tidak ada nilai Tidak minus ada. ya, tidak ada. Kemudian untuk soalnya apakah ada kaitan nih dengan agama Islam atau kayak sama OSN gitu. Ya. Kita soalnya Integrasi ya. terintegrasi ya, Ya, betul. terintegrasi Integrasi. ya, Oke. karena Baik. kita kan madrasah ya berarti mirip-mirip yang kemarin tuh apa? OMI ya, Oh iya, betul. ya seperti itu, terintegrasi namanya. Iya. Itu Pak Ade satu lagi nih, apakah device-nya boleh PC, bukan laptop? Bagaimana, Pak? Terus device PC, pengajar dengan PC PC, dan Zoom dengan PC. Ya, PC. ya PC nggak masalah, PC Nggak masalah ya. sama laptop nggak masalah, itu sama-sama basisnya Boleh. Windows kan, Ya, ya jadi boleh ya. boleh Eh, boleh tetap. boleh. Siap. Terima kasih. Bisa lanjut, Baik, Pak Ade. ya Ini ada kita lanjut lagi nih yang ada. para nih. Atau boleh atau mau ditutaskan dulu? Kita tuntaskan dulu ya. Oke, siap, siap, siap. Oke, tadi setelah peserta itu mengerjakan soal gitu ya. Apa berarti peserta mengerjakan soal sesuai dengan durasi 120 menit. Nah, tadi selesai nggak selesai, ketika 120 menit itu sudah habis, maka dia akan otomatis tertutup. Nah, itu. Maka resiko dari peserta yang dia tidak menyelesaikan, mengklik selesai ketika waktu sudah habis, dia tidak bisa mendownload, mengecek ya, pertama, nggak bisa mengecek dan mendownload hasil jawabannya. Seperti itu. Tapi apakah bisa nanti didapat? Tetap bisa dibantu panitia. Tapi intinya tidak sempat mengecek lah kerugiannya seperti itu ya. Kemudian maka itu sangat perhatikan waktu nanti yang akan ada di atas gitu ya.
di atas ini. Jika sudah selesai, peserta dimohon kembali ke ruang utama Zoom meeting. Nah, nanti setelah selesai semua, gitu, habis di kan ini ada masih di room ya, mengerjakannya di room masing-masing ya. Nah, setelah selesai, jangan langsung live dari Zoom, gitu, tapi keluar dari room untuk kembali ke room utama, yaitu main room. Peserta boleh meninggalkan ruang utama Zoom meeting setelah ada konfirmasi dari peserta, dari panitia gitu. Jadi nanti panitia akan menutup dengan resmi gitu ya. Kita foto-foto dulu gitu, baru kita selesaikan Zoom-nya. Itu yang dapat saya sampaikan tentang technical meeting atau techmeet dari hari ini. Dan mudah-mudahan besok jam 8 juga ya. Jam 8 kita mulai coba langsung kalian menggunakan PC atau laptop masing-masing. Seperti itu. Seperti itu Pak Arit. Ya, terima kasih Pak Ade. Mungkin tambahan itu Pak, catatannya selama proses pengerjaan nanti di babak penyisihan, peserta diwajibkan untuk mengaktifkan kamera, on kamera Oh ya. iya, ya. Kemudian mikrofon juga aktif dan tidak boleh menggunakan virtual background dalam bentuk apapun ataupun backgroundnya itu blur. Jadi tidak boleh, harus terlihat jelas siapa yang ada di belakang peserta. Gitu ya Pak Ade ya. Betul, 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 betul. Betul, oke. Tadi, oh udah, sudah turun. Boleh tanya jawab langsung Pak Ade, kita diskusi langsung ya. Enggak, enggak. Oke. Tadi beberapa pertanyaan sudah dijawab. Selanjutnya ini nih, apa namanya, pertanyaan dari MA Pembangunan Mandirancan Kuningan. Untuk siswa dari sekolah yang sama, apakah ada kemungkinan Zoom di breakout yang berbeda? Soalnya rencananya mau menggunakan satu kamera begitu. Ya, untuk sekolah yang sama, kemungkinan pasti akan dalam Zoom yang sama. Ya. Ya. 3 orang maksimal. Dengan ketentuan maksimal di dalam Zoom itu adalah Ya, orang. ya, gitu. Betul. Ketentuannya adalah tadi maksimal dalam satu Zoom itu ada 3 gitu. Jadi kalau di sekolah Bapak itu ada 5, berarti nanti siapkan 2 Zoom gitu ya. Ya, Satu Zoom yang betul. pertamanya itu 3 orang dan satu Zoom lagi adalah 2 Sisanya, orang gitu. betul. Itu terpisahnya seperti itu. Dan Ya, kita tidak akan sepertinya ada siswa Bapak satu dengan siswa dari madrasah yang lain gitu. Itu tidak gitu ya. ya. Itu. Seperti itu. Jadi di dalam sekolah itu kalau misalkan ada 10 yang mendaftar misalkan, jadi harus ada 4 Zoom gitu. Jadi nanti Ya. ada Zoom 1, Zoom 2, Zoom 3, Zoom 4. Baik, lanjut Pak Ade. Untuk kalkulator dari Bilkis, untuk kalkulator apakah boleh menggunakan kalkulator handphone? Nah, ini tadi sudah disampaikan sebenarnya. Tidak boleh. Ya, itu untuk kalkulator itu kalkulator yang Saintifik ya. saintifik, yang betul hanya untuk menghitung saja gitu ya. Jadi kalau tidak boleh menggunakan kalkulator dari HP gitu. Karena ya pasti nanti akan ada kecurigaan dan macam-macam gitu ya, karena HP itu bisa mengakses segala hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin HP itu dipakai untuk Zoom aja ya Pak ya. Satu Zoom aja saja. yang dipakai ya. Satu Zoom Ya, untuk 3 peserta. Tapi 3 peserta itu menggunakan laptop atau PC masing-masing. betul. Lanjut Pak. Kalau ada permasalahan nih, apakah pembimbing bisa membantu untuk mengarahkan? Kira-kira bagaimana? Ya, tetap dalam pantauan di Dalam Zoom itu ya. pantauan. Ya, jadi pembimbing kan bisa juga nanti izin dulu ke panitia di room itu. Ada sesuatu, mohon izin gitu. Jadi nanti terjadi komunikasi di antara Zoom itu gitu ya. Gitu. Karena juga pembimbing bisa masuk di Zoom ya Pak ya Oh untuk iya, proses pengawasan betul itu betul. ya. Ya, Saya ini ingin beritahukan lagi kepada pembimbing gitu ya. Kalau nanti siswanya itu sudah stabil, normal, mengerjakan gitu kan ya. Nah, eh, kita ingin para pembimbing itu nanti masuk ke room-room gitu ya, ke room yang lain yang bukan room siswa kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kami butuh banyak pengawas gitu ya, butuh banyak pengawas. Jadi jangan sampai nanti setelah acara ini akan ada pikiran-pikiran, oh di sekolah lain begini, sekolah lain begini, yang kita sendiri nggak melihat gitu. Lebih baik menurut saya para pengawas nanti silahkan masuk ke room
berapa gitu ya, yang bukan room peserta didik kita, untuk memantau gitu ya. Jadi kita saling mengamati lah, saling menjaga untuk agar integritas dari pelaksanaan Oksima ini benar-benar valid gitu ya. Ya, Pak Ade mungkin bisa diundang juga ini Ibu Heni selaku ketua panitia bisa kita juga ajak ngobrol untuk membahas terkait dengan beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ibu Heni. Ya, baik. Itu di chat ada yang bertanya juga ya. Betul, Ibu. Mengerjakan soal apakah mempengaruhi nilai? Nah, ini juga bisa berpengaruh. Untuk apa? Misalnya ada nilai yang sama. Nah, untuk menentukan 40 besar itu kan ada 27 dari kabupaten kota yang terbaik. Kemudian 13 sisanya itu dari ranking sisanya dari teratas gitu. Nah, jika ditemukan nilai yang sama, nah misalnya ranking 10 itu kok nilainya sama dengan ranking yang 11 misalnya. Nah, atau yang diambil itu tentunya dilihat juga dari kecepatan mengerjakan soalnya. Dan jangan sampai kehabisan waktu. Jadi sebelum waktunya habis, silahkan diselesaikan dengan mengklik yakin tadi, supaya anak-anakku sekalian bisa mendownload dan melihat hasilnya. Jadi kecepatan mengerjakan soal juga itu mungkin berpengaruh. Kalau misalnya ada nilai yang sama nantinya untuk menentukan siapa yang masuk ke babak semifinal atau babak berikutnya. Itu mungkin Kang Arif. Ya, jadi kecepatan juga mempengaruhi, tetapi yang terpenting adalah poin di nilai atau nilai ya Ibu ya Iya, dari betul. jawaban peserta begitu. Jadi tetap mempengaruhi ya untuk kecepatan Iya. mengerjakan soal betul. Kemudian berikutnya ini kalau medali untuk berapa orang Oh kira-kira? iya, Iya. untuk medali itu pertama mungkin untuk sertifikat ya. Sertifikat Ya, semua peserta itu mendapatkan sertifikat. betul. Dan kemudian untuk 3 terbaik kabupaten kota itu akan mendapatkan peringkat juara kabupaten kota, juara 1, 2, 3. Namun yang masuk ke babak berikutnya, yaitu babak semifinal, untuk ke tingkat provinsinya, itu hanya diambil yang tertinggi dari tiap kabupaten kota. Kecuali memang termasuk 13 peringkat tertinggi setelah kita ambil dari 27 kabupaten kota. Nah, 40 besar itu nanti akan mengadakan seleksi secara offline di Unjani Unjani. pada tanggal 11. Ingat, minggu depan hari Kamis ya. Nah, di situ akan diambil 10 besar. Nah, untuk mengikuti babak final. Nah, yang akan mendapatkan medali di situ adalah yang 10 besar tadi. Ada 3 medali emas, kemudian 3 medali perak, dan 4 medali perunggu. Jadi ada 10 medali yang disiapkan. Dan ada piala bergilir nantinya untuk yang tertinggi nilainya. Demikian. Betul. Kenapa Ya. ada piala bergilir? Supaya nanti insya Allah Oksima ini akan berlanjut. Ya. Mudah-mudahan mungkin bisa Amin. tiap semester, sehingga semakin banyak rekan-rekan kita, anak-anak kita yang mendapatkan sertifikat untuk kesiapan nanti ke perguruan tingginya. Ya, betul. Itu mungkin Kang Arif, Kang Ade. Ya, siap. Jadi kalau ada pertanyaan medali untuk berapa orang, jawabannya adalah 10 ya Ibu ya. 3 Ya. di emas, 3 di perak, dan 4 di perunggu. Namun jangan khawatir, ada Ya. prestasi kabupaten kota kan. Jadi sertifikatnya nanti untuk seluruh peserta, kemudian ditambah dengan sertifikat juara 1, 2, 3 kabupaten kota, seperti itu ya Ibu ya. Nanti yang di semifinalis juga akan dapat sertifikat juga gitu. Betul, sebagai semifinalis. Iya, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya. Bolehkah Zoom-nya, ini untuk Pak Ade mungkin ya. Boleh nggak sih Zoom-nya itu dengan device selain HP Pak, atau dengan PC yang lain gitu? Dengan PC yang lain bagaimana kira-kira? Ya, PC
Maksudnya gimana ya? Dengan PC yang lain tuh? Mungkin Pakai pakai laptop. smart Oh, apa Zoom-nya, smart Zoom-nya, ya Zoom-nya. Zoom-nya gitu, pakai Iya, smart TV Smart atau TV ya. Oh ya, misalnya ya. bisa. Bisa. Bisa Yang ya. penting kan prinsipnya gini kan. Prinsipnya adalah bagaimana ketika anak mengerjakan itu terpantau oleh panitia. Seperti itu. Untuk agar kita lihat transparansi apakah mereka jujur atau tidak kan begitu. Ya, ya. ya seperti itu prinsipnya lah. Kalau untuk perangkat nggak masalah apapun. Yang penting eh, tujuan tercapai. Jadi intinya pokoknya harus ada kamera yang menyorot Ya, gitu ya. Nah, sama gitu. kayak gitu. Itu lebih bagus lagi pakai kamera yang itu ya, Yang device dari baru yang ya. Ya, kelihatan tersorot betul. semua ruangan gitu ya. Oke, Ya, siap. ya, boleh. Lanjut nih. Apakah kalau ada trouble di tampilan soal dan harus log out, kemudian mau login lagi, ini nanti apakah jawaban yang sebelumnya hilang? Bagaimana nih Pak Adi? Ya, itu jawaban langsung tersimpan ya. Simpan Jadi ya. ketika kalian mengklik jawaban, itu langsung otomatis dia menyimpan di server. Seperti itu. Ya. Jadi Jadi ketika Hanya nggak mungkin nanti logout Kang, karena ada trouble, jangan khawatir. Itu sudah tersimpan. hanya mungkin perlu diperhatikan ya Kang Ade. Kalau misalnya udah log out, nah itu harus konfirmasi ke panitia karena tidak ya bisa langsung betul. login lagi. Harus Ya. dibuka sama panitia nantinya. Tapi jangan khawatir, bisa login kembali dengan seizin dari panitia. Ya, untuk tadi itu ya kita perkuat lagi untuk yang ada trouble gitu ya. Itu jangan langsung ambil keputusan saya ada trouble kemudian logout gitu. Jadi keputusannya bukan pribadi tapi keputusan logoutnya adalah dari izin panitia gitu. Sepertinya tunjukkan dulu, Pak, ini tadi soal nggak muncul, gelap, hitam seperti itu ya. Oke, silakan logout gitu. Jadi jangan tiba-tiba kok udah logout begitu. Kenapa masalahnya? Nah, gitu. Jadi apa sih namanya? Dari awal sudah diberitahukan ya Jadi masalahnya. bukan bukan secara sengaja ya Pak, tiba-tiba Iya, log out gitu, tiba-tiba bukan. iya Tidak, betul. tidak bisa. Jadi harus memang ada kasus yang Ada kasus, menyebabkan aplikasi itu terlog out. betul. Ada kasus dulu diceritakan dulu sama panitia, kemudian panitia mengatakan ya silakan logout gitu. Siap, siap, Pak. Untuk berikutnya, kecepatan waktu menjawab tadi sudah disampaikan yang mempengaruhi untuk kecepatan waktu menjawabnya. Kemudian berikutnya, oh Untuk gladi mungkin itu ada ya, pertanyaan Kang ada Ade. pertanyaan satu lagi, kapan Iya, gladi dilaksanakan? Simulasi. gladi. Iya. Ya, Gladi itu besok dilaksanakannya ya, jam ya. Ya, 8. Iya, Tadi bersiap aja seperti untuk yang anak-anakku Gladi semua mulai peserta. sama lah mulai jam 8 juga ya. Gladi mulai jam 8 untuk kita menguji semuanya, menguji server, Server. menguji perangkat di peserta gitu ya, menguji jaringan kuat apa enggak gitu. Ya, besok siap. jam 8 mulainya. Jadi besok pagi, hari Senin jam 8, kita akan simulasi gladi terkait dengan penggunaan aplikasi ya, untuk persiapan di hari Selasa, babak penyisian Oksima 2025. Baik. Untuk hasil recording, ya nanti kami apa itu namanya share ya Pak Ade ya untuk hasil Ya, sudah recordingnya. di-save dan akan di-upload nanti ke YouTube dan di-share ke grup. Nah, siap. Berikutnya nih, ada pertanyaan lagi. 27 kabupaten kota kalau tidak ada perwakilannya atau tidak ada yang ikut bagaimana Ya, gitu. alhamdulillah semua ikut sudah ada terdaftar dari Sudah ada 27 ya Bu kabupaten ya, kota sudah terisi. sudah terisi. Siap. Jadi semuanya akan ada juara satu di masing-masing kabupaten kota yang bisa ikut ke semifinal dan final di Unjangan. Berikutnya, untuk geladi apakah harus besok jam 8? Bisa tidak di jam lain karena sekolah kami masih melaksanakan asas. Bagaimana kira-kira? Dibuka sampai jam berapa ya, Kang Ade mungkin ya ini? Itu itu jam berapa itunya? Asasnya. Tidak ditentukan. Kita undang aja ya Ibu Teti dari Man 1 Kota Sukabumi. Oh iya. Atau dari Bu Yuyun Suslianti dari Ema Al Kausar nih.
bisa kita undang Ya, untuk maksudnya gini, kalau memang ada asas sampai jam berapa gitu ya, kita bikin dua dua apa namanya? Dua dua rombel Dua sesi lah ya. gitu sesi, ya. Ya, Iya, dua dua sesi. sesi. dua rombel Ya. jam 8 selesai, nanti jam berapa? Udah selesai belum ini, Pak? Yang ini dari jam 7.30 sampai jam 11 Pak Ade pelaksana asasnya. Berarti jam 1 kali ya, habis zuhur Ya, ya? nanti kita buka dua sesi ya mungkin ya. Iya. Baik. Oke. Lanjut, kemudian ya yang asas boleh melaksanakan asas dulu, kemudian melaksanakan di sesi 2. Ini pertanyaan lagi nih, maaf Pak, untuk geladi besok apakah ngerjain soal atau bagaimana? Iya, Iya, tentunya mengerjakan soal. Ya, mengerjakan soal ya. Untuk geladi besok itu mengerjakan soal. tapi nggak full soalnya. Ya, betul. Lanjut, berikutnya kita melihat ada pertanyaan ini. Apakah soal oksimal lebih banyak didominasi oleh teori atau hitung-hitungan Bapak Ibu? Ini soal sebenarnya kita juga panitia belum tahu ya. Ya, Namun sudah kami dapatkan kisi-kisinya nah, karena soal itu dari PPSKI Pusat ya. Tentunya sesuai dengan kisi-kisi yang sudah disampaikan di grup dan disampaikan juga tadi pada sesi awal. ya, jadi mungkin bisa mengacu di kisi-kisi ya Ibu ya, terkait Ya, dengan apakah itu teori ataukah hitungan, nanti bisa melihatnya di kisi-kisi yang sudah kita share ya di grup pembimbing maupun di grup peserta. Misalnya, oh ini Pak, ada asa sampai jam 2 nih. Bagaimana ya kira-kira nantinya? berarti sesi keduanya mungkin kita mulai dari jam 2 saja ya. Iya, Ya, iya jam 2 saja. Berarti biar dapat semuanya, jadi Iya, nggak biar dapat berkali-kali ya. semua. ya. Kemudian untuk simulasinya ada Zoom tidak? Gitu. Iya, Harus, ya, karena iya. harus dicoba juga. Sesuai dengan apa yang akan kita Ya, laksanakan pada simulasi itu kan, eh, sem pada penyisihan nanti. iya, Ya, untuk simulasinya pakai Zoom jelas iya, karena untuk sekalian mengecek ini ya. betul. Kemudian berikutnya adalah waktu simulasi apakah sama 120 menit, Pak? Oh tidak, Tidak ya. soalnya juga hanya contoh-contoh aja, Ya, tidak tidak banyak. tidak seperti mengerjakan di aslinya ya. Kita hanya Betul. simulasi. Betul. Berikutnya ada lagi apakah bisa pakai komputer PC tapi RAM-nya pada hati? Iya, memang seperti itu ya tadi ya. Apakah bisa pakai komputer PC tetapi kameranya pakai handphone? Iya, memang Betul. memang Boleh seperti seperti itu itu. ya. Untuk sesi 2 jam berapa Pak? Gladinya jam 2 tadi ya, Bapak Ibu ya. Iya, Untuk sesi 2 kita ulangi lagi sesi 1 jam 8 sampai jam 10. Jam 11 ya Pak ya, maaf. 11. Jam 11, kemudian untuk sesi 2 kita buka startnya jam 2, diperkirakan sampai jam 4 atau jam 5. Enggak jam 4 lah. jam Jam 4 4. aja mungkin. Karena cepat itu kan, cepat. Simulasi itu kan Ya, sedikit itunya soalnya. betul. Saya akan ulangi lagi untuk sesi 1 jam 8 sampai jam 11, untuk sesi 2 jam 2 sampai jam 4. Jam 2 siang sampai jam 4 sore. Sepertinya sudah, oh ya, untuk pakaian gladi menggunakan seragam atau bebas kira-kira. Gladi tentunya hari belajar kan besok hari Senin ya. Ya, Ya, pakai baju seragam saja. ya. Termasuk juga di hari Selasa ya Bu ya, kita pakai. Ya, Kalau Selasa harus jam segitu, ya karena di hari Selasa kita puasanya serentak ya, Pak Ali dan Bu Heni. betul. Gitu. Kemudian kalau kendalanya mati lampu, apakah ada jeda waktu tidak untuk menyiapkan ulang?
Tadi sudah disampaikan mungkin di awal, di tadi bahwa waktu itu misalnya ada keterlambatan masuk, itu kita tidak dapat menambahkan waktu untuk yang telat. Begitupun mungkin kalau di tengah, karena ini udah disetting oleh aplikasinya dari selama 120 menit. Tuh. Ya. Jadi waktunya pengerjaan ya, waktu Iya, pengerjaan perlu dicatat peserta bahwa waktu pengerjaan adalah 120 menit, 2 jam pengerjaan. Kita pakai ini, ada kegiatan olahraga nih. itu Apakah pilihan ya. Kalau lagi porak atau lagi ada kegiatan apa, itu pilihan. ya Silakan. silahkan, itu aturan dari kami, dari panitia menggunakan seragam. Apakah untuk geladi kartu harus sudah ada di print? Iya. Iya, Iya, silahkan. Karena nanti kita mau dicoba nomor peserta ya Pak ya, Ya, kan di di kartu Gladi itu ini. kita nanti kan tetap nomor pesertanya, kemudian panitia melihat yang dipoto dengan peserta tersebut sama tidak gitu ya. Sama Iya, Gladi itu. betul. Baik, untuk besok jadinya ada 2 sesi, kemudian menggunakan seragam, bisa di sesi 1, sesi 2, jam 8 sampai jam 11 untuk sesi 1, dan sesi 2-nya jam 2 sampai jam 4. Berikutnya ini perwakilan kabupaten atau kota resmi atau dari nilai tertinggi juga. Maksudnya yang masuk ke semifinal mungkin ya, perwakilan kabupaten kota resmi atau dari nilai tertinggi juga. Untuk ke semifinal tentunya kita ambil 40 orang, itu peringkat pertama dari tiap kabupaten kota. Kita ambil terlebih dahulu, kemudian sisanya kita ranking. Nah, akan diambil 13 orang untuk menggenapkan dari 27 menjadi 40. Di peringkat tertinggi dari kabupaten kota, 1 orang. Itu. Jadi memang peringkat juga itu kita perhatikan. Setelah diambil dari peringkat tertinggi dari tiap kabupaten kota, yaitu sebanyak 27 orang, nanti sisanya kita ranking kembali dan diambil 13 besar untuk menggenapkan 40 pada babak semifinal. Itu Kang Arif mungkin ya. Ya, jadi teknisnya seperti itu ya, 40 yang nanti masuk ke semifinal, di mana 40 itu adalah juara 1 di masing-masing kabupaten kota, ditambahkan dengan 13 nilai tertinggi tadi ya, seperti itu. Lanjut, kemudian, oh ya, nanti kita akan sharekan fakta integritas di grup WA untuk bisa di-download, kemudian dicetak dan ditandatangani, kemudian di-scan untuk di-upload di hari Selasa. Kemudian untuk besok, Gladi harus dibawa nggak print kartu pesannya? Iya, harus di-print ya. Kemudian kartunya di-print ke tukang fotokopi, ya dicetak dulu, kemudian ditandatangani dan di-stempel, kemudian baru di-scan ya. Setelah itu nanti di-upload di hari Selasa. Kalau mau itu Pak Marip, kalau mau nyetak ke tukang foto sekalian nanti sama SPU-nya tuh. Biar nggak bolak-balik. Oh iya, betul. Kalian. Kalau ada kendala, boleh memanggil guru atau pembimbing di sekolah tidak? Izin dulu ke panitia pengawas roomnya ya. Mungkin bisa diselesaikan tanpa harus mengundang guru pembimbing. Ya, kalau Betul. bisa diselesaikan dengan pengawas dari panitia, ya kita tidak usah memanggil guru pembimbing. Tapi kalau setelah komunikasi dengan pengawas panitia, di situ diperlukan guru pembimbing, nah dibolehkan atas seizin panitia pengawas. Ya, karena memang ruangan itu harus steril ya. Iya, Cuma betul. apa itu? Cuma ada peserta di dalam ruangan itu.
Betul. Untuk fakta nanti akan diupload via apa? Nanti ada link yang kita akan berikan di saat pembukaan Oksima 2025 ya. Ditunggu nanti di hari Selasa. Daftar hadir, iya ada. Nanti kami share di chat atau di Google. Sudah cukup? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah pukul 10.12. Iya, alhamdulillah. Panitianya dari Oksima ya. Iya. Mungkin itu yang tadi ditanyakan ya, pengawas. Tapi kan sudah Pengawas semuanya, Kak Arif? panitia. Gimana? Sudah semuanya? Sudah? Baik. Untuk SPU akan di-share kapan? SPU nanti akan di-share Secepatnya, tunggu saja di grup. ya. Rangkuman dan jawab akan di grup? Ya, akan kami sampaikan di grup rangkuman dan jawab untuk hari ini. Ada daftar hadir? Ya, nanti ada kita share terkait dengan daftar hadirnya. Untuk isian singkat, kapital pengaruh tidak? Nah, ini tadi berkali-kali. Tadi sudah ditanyakan. Ya, tidak ada pengaruh ya, besar kecil hurufnya itu asalkan dia pas. Kalau elektron ya elektron gitu. Kalau isotop ya isotop. Tidak boleh ada tambahan huruf ataupun karakter yang lain. Kak, kalau misalnya ada anak yang nilainya 200 bukan satu orang atau lebih, itu dilihat dari mana lagi? Iya, tadi sudah disampaikan ya sebenarnya. Dilihat dari kecepatan menjawab, dilihat dari mungkin prioritas jawaban. Kita pertama dilihat dari PG yang kompleks dulu, gitu. Prioritas jawabannya. Ya, Ada sudah di-share di Tatib ya. PG kompleks ya, yang paling utama penilaiannya itu. Jika ada nilai yang sama. Selain dilihat dari waktunya, waktu penyelesaiannya. Adanya nilainya 200 bukan satu orang. Jadi kalau 200 lebih dari satu, maka jawabannya itu betul semua ya. Kan Dilihat maksimumnya dari kecepatan. 200. Iya. Oh iya, dilihat dari kecepatan menjawab Ya, tadi. dari kecepatan Iya. menjawabnya. Tiba-tiba ada bukan satu orang nih, masa lebih dari itu ya. Kita di kecepatan dini. Itu mungkin. Cukup? Tidak ada pertanyaan lagi dari guru pembimbing maupun dari peserta. Soalnya mirip KSN atau KSN. Tadi sudah Integrasi mungkin disampaikan KSM bahwa ya. di sini soalnya adalah kimia terintegrasi. Integrasi. Itu ya. Cukup. Nanti rangkuman dan jawab kita akan share ulang di grup WA pembimbing dan peserta. Nanti bisa disimak. Termasuk juga rekaman ini ya Pak Ade ya. Ya. Kita akan bagikan di grup peserta dan di grup pembimbing. Itu mungkin tepat pukul 10.15. Baik. Betul. Kita selesaikan mungkin Kang Arif technical meeting ini. Terima kasih Pak Ade, terima kasih Bu Heni atas diskusinya pada sama-sama. kesempatan siang hari ini. Saya rasa sudah cukup ya pembahasan terkait dengan teknis pelaksanaan untuk babak penyisian Oksima Jawa Barat 2025. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup kegiatan technical meeting ini dengan membaca kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Mewakili seluruh panitia penyelenggara yang bertugas, kami mohon maaf bila ada hal yang dari kami kurang berkesan, kurang berkenan, dan terima kasih. Kita akan jumpa lagi besok di hari Senin, tanggal 8 Desember 2025, di sesi 1 dan sesi 2 untuk kegiatan simulasi Oksima Jawa Barat 2025. Jangan sampai lupa ya, untuk semuanya, untuk peserta dan guru pembimbing. Terima kasih. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.